Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Askia Rahmah, NIM 204105010093 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dari sebelumnya yang berjudul tentang aturan hukum, kebijakan, instrumen pembayaran dan sistem settlement dalam pembayaran di Indonesia. Jadi yang pertama aturan hukum. Aturan hukum pokok yang menjadi dasar sistem pembayaran Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. KUH Perdata ini diantaranya mengatur berbagai hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. KUHD menetapkan berbagai ketentuan tentang warkat pembayaran antara lain, yaitu cek, promes, wesel upset, dan instrumen pembayaran lain-lainnya. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia meletakkan dasar bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian kebijakan sistem pembayaran Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memperluas elektronifikasi pembayaran non-tunai. Jadi, Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran non-tunai di berbagai area seperti penyaluran program sosial pemerintah di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan uang rupiah. Nah, dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketersediaan uang rupiah serta meningkatkan efektivitas distribusi dan memperluas layanan keseluruhan pelosok negeri, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Yang ketiga, memperkuat pengendalian risiko. Kebijakan sistem pembayaran ditempuh dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian sehingga mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah pengendalian risiko serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan jasa pembayaran. Dan yang terakhir itu memperkuat koordinasi kelembagaan. Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan di antara otoritas dan pelaku industri. Sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia secara konsisten terus memperkuat koordinasi dan perannya melalui berbagai forum di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang ketiga itu instrumen pembayaran di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu instrumen pembayaran tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pencahayaannya. Yang kedua yaitu instrumen pembayaran non-tunai. Di Indonesia, instrumen pembayaran tunai disediakan oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat seperti cek, biliet giro, nota debit, dan nota kredit, serta instrumen yang berbasis bukan warkat seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Penggunaan alat pembayaran non-tunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yang keempat yaitu sistem settlement dalam pembayaran Indonesia. Sistem settlement adalah sistem penyelesaian transaksi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mitigasi risiko dalam pembayaran nasional. Bank Indonesia telah mengembangkan sistem settlement atau penyelesaian transaksi antara lain. Yang pertama yaitu BI ETGS, merupakan sistem transfer dana elektronik antar masyarakat dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Yang kedua, BI SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penata usahanya dan penata usaha surat berharga secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu SKN merupakan sistem clearing antar bank untuk alat pembayaran cek, biliet giro, nota debit dan lainnya, dan transfer kredit antar bank.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.